tentunya di channel Sanggar Seni Lokahita. Kami ucapkan salam sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua Baraya Lokahita dimanapun berada. Dalam episode kali ini, episode tentunya mengenal tentang salah satu jenis alat musik daerah, yaitu suling Sunda. Yang dimana suling Sunda ini yang notabene dari Jawa Barat, yang terbuat dari bambu yang dinamai dengan bambu tamiang. Bisa dilihat ya, bambu tamiang dengan ukuran seperti ini. Dalam satu ruasnya bambu tamiang biasanya minimal paling pendek itu 1 meter, bahkan ada yang mencapai 2 meter. Saya pernah menemukan, kebetulan waktu dulu sering berpetualang mencari jenis-jenis bambu tamiang, bambu tamiang seperti di daerah Garut, daerah Ciamis dan sekitarnya yang ada di Jawa Barat. Saya pernah satu kali menemukan dalam satu ruas itu dari yang dinamakan buku ke ujung buku itu sampai ada yang 2 meter panjangnya. Namun itu juga sangat langka sekali. Itulah bahan yang digunakan dalam membuat suling tamiang, dari bambu tamiang namanya. Kali ini saya akan memberikan pengalaman bagi Baraya Lokahita. Tentunya Baraya Lokahita ingin mengetahui kok kenapa sih suling Sunda itu harus terbuat dari bambu tamiang. Karena bambu tamiang itu selain ruasnya sangat panjang dan bahannya itu memang cukup memadai untuk dibuat suling, dari ukuran yang terkecil sampai ukuran yang terbesar. Sementara kali ini saya akan memberikan contoh cara membuatnya. Pertama-tama, bambu tamiang yang sudah dipanen, yang didapat adalah bambu tamiang yang benar-benar tua ya. Nah, seperti ini. Bahkan saya kebetulan mendapatkan yang cukup lumayan agak tebal. Ini kualitas bagus sekali menurut saya. Dan kebetulan ada bintik-bintik cukup menarik juga ya, seperti macan ya. Lihat, ini tembus sampai ke dalam. Baraya Lokahita dimanapun berada, suling khususnya yang ada di Jawa Barat, suling Sunda, terdiri dari beberapa macam jenisnya. Bahkan bisa digunakan dalam beberapa genre. Yang sering dikenal itu dalam genre tembang Sunda Cianjuran, yang tentunya menggunakan berbagai jenis. Ada suling panjang, ada suling degung yang lubangnya 4, bisa dilihat ya, lubangnya 4. Kemudian suling mandalung. Nah, sistem tangga nada pun berbeda antara suling panjang, dan karakter yang dihasilkan dari suling mandalung tentunya berbeda. Ya, ukurannya juga lebih kecil dan lebih pendek. Gitu ya. Kemudian suling degung apalagi lebih pendek lagi. Lubangnya pun 4, penjariannya pun berbeda-beda dengan suling degung, suling mandalung, dan suling panjang. Bahkan ada lagi suling piriwit, namanya suling piriwit ya, ukurannya kecil jadi oktav. Yang dikenal suling oktav dalam artian oktavnya lebih tinggi lagi. Ya, dari dalam satu oktav itu terdiri dari 5 nada, dari yang terendah, sedang, tinggi. Di sini juga ada, cuman ini lebih oktav lebih tinggi lagi. Ini berarti kurang lebih bisa mencapai oktav keempat dari beberapa oktav yang ada di suling Sunda. Ada satu lagi namanya
suling songsong, ukurannya juga lebih besar dan diameter lubangnya enggak sebesar ini, lebih besar lagi, sampai 2 kali lipat dari bambu tamiang yang saya pegang. Oke, Baraya Lokahita dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam membuat suling PSM atau dikenal dengan Pelog Salendro Madenda. Nah, panjangnya biasanya genre tembang Sunda Cianjuran itu standarnya ukuran 60. Kalau ukuran 60 itu kalau dalam istilah karawitan Sunda dikenal dengan surupan. Surupan 60 gitu. Ukuran 60 dengan dalam artian menurut ilmu dari pengalaman yang saya pelajari dari beberapa tokoh pembuat suling yang ada di Bandung, di Garut, dan di beberapa daerah. Saya sering sharing menimba ilmu dari beliau yang senior ya, sampai saya pun mencoba membuat suling. Kebetulan kalau saya itu dalam membuat suling itu dari kelas 1 SMP itu sudah mencoba membuat suling, walaupun ya nadanya masih fals. Kebetulan saya itu belum memahami tangga nada, hanya iseng-iseng, sampai sekarang bisa membuat suling yang tentunya mudah-mudahan bisa terpakai oleh para seniman peniup suling yang profesional. Ini ukuran 60, bisa dilihat menurut rasa musikalitasnya dan sistem pembuatannya. Panjangnya 60 cm diukur dari mulai ujungnya sampai ke sini, ini 60 cm ya. Tentunya pemilihan kualitas bambu tamiang tidaklah mudah. Baraya Lokahita bisa bertanya pada orang tua atau sepuh-sepuh yang mengetahui kapan untuk memanen bambu yang tepat, karena dalam perhitungan astronomi Sunda mengenal ilmu astronomi yang dinamakan mangsa. Mangsa itu adalah untuk memanen bambu. Kalau memanen bambu sembarangan ataupun kapanpun, alias kalau istilah bahasa Sundanya sakadaek, tentunya si bambu itu akan diserang oleh hama atau rayap gitu ya. Jadi memanen bambu atau mencari bambu itu harus dalam waktu yang tepat, yang disebut dengan mangsa kalau kata sepuh leluhur Sunda. Nah, kemudian sudah memilih bambu atau kualitas bambu yang bagus, yang tua seperti ini, kebetulan alhamdulillah kualitasnya bagus sekali, bintik-bintik loreng seperti ini ya. Dipotong dengan menggunakan gergaji. Kalau saya menggunakan gergaji besi ya. Gergaji besi, mengapa gergaji besi? Karena gergaji besi itu sangat tipis tapi kuat, sehingga dia itu dalam hasil potongannya tidak terlalu memakan banyak gitu ya. Ini juga sama dipotong. Ini sudah setengah jadi tapi belum ada lubang nadanya ya. Kalau ini kan udah jadi, udah ada lubang nadanya. Udah ada lubang nadanya. Habis dipotong, kemudian dibersihkan dengan menggunakan sabun atau sejenisnya ya, digosok menggunakan amplas yang agak kasar sedikit sampai bersih. Kemudian boleh diraut, digergaji lagi, kasih tanda buat ukuran ini sulibernya gitu ya. Namanya ini suliber, terbuat dari rotan atau hoe dalam istilah bahasa Sunda. Hoe, jenis hoe-nya adalah hoe cacing atau rotan cacing yang ukurannya kurang lebih sebesar kelingking. Setelah dikasih tanda, kemudian diraut atau dituri dengan menggunakan pisau raut. Yang cuman Baraya Lokahita hati-hati dalam menggunakan alat tajam ya, karena pisau raut itu harus tajam. Kalau tidak tajam, hasil turihannya atau torehan pisau itu akan terlihat dalam lubang resonator ini.
Karena menurut pengalaman yang saya miliki dari beberapa narasumber dan tentunya pengalaman saya dalam meniup suling Sunda ini, hal yang paling vital adalah di sini. Untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan itu ada yang karakter ngosong atau ngeheos atau seperti suara noise gitu ya. Ada yang ada yang berat, ada yang ringan. Kebetulan saya selalu membuat yang ringan agar bagi para pemula, bukan hanya yang profesional, pemula pun sekali tiup berbunyi walaupun belum dikasih suliwer sudah berbunyi ya. Nempel seperti ini. Nah, udah berbunyi. Jadi sangat ringan sekali. Pisau raut ini kalau saya cukup hanya menggunakan satu pisau saja. Kalau di beberapa daerah atau tempat para pengrajin suling menggunakan dua pisau, satu pisau untuk menoreh, merapikan, dan ada juga yang untuk finishing yang kecil, hanya ukurannya segini ya, sekecil ini, cukup segini, untuk membuat lubang resonator dan lubang nada. Lubang nada itu yang bagian ini. Kalau saya hanya cukup satu saja, menggunakan pisau asal dengan catatan sangat tajam, karena dengan ketajaman pisau akan menentukan hasil torehan yang rapi. Itu catatan pertamanya. Setelah menggunakan pisau, bisa dilihat ya, kalau pisau tajam akan menghasilkan lubang resonator yang begitu rapi. Nah, habis itu barai lokahita, siapkan bambu ya dari sisa potongan, dibelah sampai kecil ini, kemudian ditempel amplas ya, amplas ditempel, diturih sesuai keinginan yang diinginkan dengan menggunakan pisau. Kemudian dilem dengan menggunakan, nah kalau saya menggunakan lem perekat, boleh sejenis lem apapun, maaf saya tidak menyebutkan merek, yang penting lem perekat yang bisa menempelkan amplas ke bambu. Ini tujuannya, amplas ini untuk merapihkan atau meruncingkan lubang resonator. Nah, jadi si lubang resonator itu harus runcing seperti ini. Nah, harus menukik ya, jadi gitu sampai menukik, harus tajam, menukik tajam ke dalam. Kemudian kalau sudah seperti ini, dirapikan, diamplas kembali, ditiup tanpa suliwer harus berbunyi. Otomatis kalau sudah berbunyi seperti itu, kita siapkan, terbuat dari rotan atau boy cacing, rotan cacing. Barai lokahita dimanapun berada bisa belajar ya, seperti ini. Rotan ini kan bulat, jadi dibelah, diuak menjadi seperti ini ya. Pertama-tama yaitu dengan melipatnya, sini masuk ya, masuk, menyilang, menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini ke sini, masuk ke sini. Tapi untuk memasukkan ini harus dipasang di sulingnya yang di sebelah sininya. Nah, terakhir ini ke bawah ya.
jadi ke bawah gitu. Kemudian masuk lagi dari atas ke bawah ini ya. Harus benar-benar tarik menggunakan tenaga, tentunya harus dengan aturan. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Tinggal ditiup. Nada rendahnya harus dapat nada rendahnya. Nada sedang, nada tinggi. Nah, jadi oktav yang sedang, oktav yang rendah, oktav yang sedang, dan oktav yang tinggi harus dapat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini belum dikasih lubang nada. Kemudian kalau sudah seperti ini dikasih suliwer, Barayo Lokahita siapkan pensil ya, bebas pensil apa aja untuk menarik garis lurus dari sini untuk mempersiapkan lubang nada dengan cara seperti ini. Garis ya. Kalau di kamera pasti kurang jelas. Kalau secara langsung di lapangan Barayo Lokahita mencoba di rumah akan kelihatan ya bekas goresan pensilnya. Setelah itu, ini kan ukuran 60. Pertama kali Barayo Lokahita untuk membuat lubang nada itu adalah mencari as atau titik tengahnya. Dari 60 dibagi 2 otomatis 30. Yaitu dengan tidak boleh mengira-ngira ya. Bukan hanya sekedar feeling, tapi harus ada patokan, yaitu dengan meteran biar lebih akurat. Berarti 60 dibagi 2 adalah 30 cm. Nah, jadi sebelah sini 30 cm ya. Jadi nah, kemudian dikasih titik menggunakan pensil. Dan selanjutnya. Kalau dulu sebelum sebelum ada masternya, kalau memang baru pertama kali membuat suling Sunda, lingkarnya ini dibelitkan di sini. Nah, menghasilkan panjangnya segini. Nah, ini panjang segini. Ini jadi patokan dari as ini ke sini. Nah, otomatis lubang yang sini sama yang lubang ini. Jadi kalau yang melihatnya yang udah jadi tadi setelah dibulatkan lubang ujung yang sini sampai ujung yang sini. Itu menjadi patokan pertama, kedua. Kemudian tadi setelah lingkarkan ujungnya ini yang ujung luar ini ke ujung ke tengah yang ini. Ini lubang pertama dibuat, dilubangi, kemudian melubangi lubang kedua ini, lubang ketiga adalah ini. Nah, ini lubang keempat. Di sini dari ujung sini sampai ujung sini. Itu. Berarti lubang pertama kali melubangi adalah asnya dulu, 1, kedua, ketiga, keempat, baru lubang ini dan lubang ini. Ini kurang lebih tengah-tengah, agak menjorok ke atas ya. Jadi kalau ini kan atas ya, ini atas itu bawah. Jadi si lubang ini agak menjorok ke atas. Kemudian lubang yang ini juga agak menjorok ke atas. Dari asnya agak ke atas sedikit, menghasilkan nada ala ya. Kalau ini nada ini kan ke atas, jadi ini la, mi, la. Nah, gitu ya. Kemudian jadinya kurang lebih seperti ini. Lubangnya 6. Ya, ini suling panjang yang sering digunakan di genre tambang Sunda Cianjuran dengan ukuran standarnya biasanya 60
Kalau pengen 60 itu kurang lebih kalau di nada diatonis itu di nada dasar fis, kalau nggak salah di nada dasar fis ya. Ada juga yang ukuran 62. 62 itu kalau di diatonis nada dasar do sama dengan F. Kalau 60 itu do sama dengan fis. Gitu ya. Ini suling panjang. Ini suling mandalu. Ini suling degung, dan ada lagi satu suling pirebet. Nah, satu hal lagi, Barayola kita suling Sunda ada beberapa lubang. Mohon maaf ada yang kelewat ya. Ini namanya lubang resonator penghasil bunyi atau suara. Ini lubang nada penghasil tangga nada. Dan ini lubang satu lagi adalah lubang udara resonator ngebuang gitu ya. Kalau ditutup lubangnya nanti hasil bunyinya tidak akan maksimal. Kalau dibuka, kalau ditutup ada noise, kurang enak ya. Tangga nadanya nanti di episode berikutnya akan mengenal tangga nada suling Sunda, atau dalam istilah karawitan Sunda tangga nada daminatila ya. Cara memegang, cara meniup, kemudian estetika meniupnya dan sebagainya. Sekian episode kali ini, wawasan atau berbagi ilmu tentang suling Sunda yang ada di Jawa Barat. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe-nya. Dan jangan lupa bunyikan atau klik loncengnya agar bisa menonton episode selanjutnya untuk mengenal tangga nada suling Sunda. Terima kasih. Salam Lokahita.